Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasiratul Rahmah dari kelas 03 TPLP 001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sistem operasi pada server. Pertama-tama, pengertian server. Server itu merupakan sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya, penggunaan sistem operasi pada server. Komputer server itu memiliki tugas penting dalam suatu jaringan komputer. Beberapa di antaranya yaitu bertindak sebagai pengatur lalu lintas data, serta sebagai penyedia sumber daya yang nantinya akan digunakan oleh komputer-komputer klien, serta perangkat-perangkat lainnya yang telah terhubung dengan sistem jaringan tersebut. Jadi komputer server di sini dituntut untuk memiliki spesifikasi hardware yang tinggi dibandingkan dengan komputer-komputer klien lainnya. Performa tinggi yang dimaksud seperti kecepatan prosesor, kapasitas hard disk, dan juga ukuran memori yang digunakan. Selain itu, selain spesifikasi hardware yang tinggi, komputer server itu juga harus mempunyai software yang terdiri dari fitur-fitur khusus dan juga tahan terhadap serangan yang mungkin dapat dilakukan oleh para peretas. Entah itu serangan yang berasal dari dalam jaringan maupun yang berasal dari luar jaringan. Kemudian ada fungsi sistem operasi pada server. Yang pertama adalah memberikan kemampuan bagi para pengguna untuk mengakses dan memanajemen server, baik itu secara GUI ataupun secara CLI. Kemudian membantu menjalankan kebanyakan proses pelayanan server dari perintah OS sesuai dengan arsitektur yang dimiliki server tersebut. Kemudian yang ketiga, membantu konfigurasi pelayanan secara sistem jaringan server secara tingkat lanjut, baik itu dari segi hardware, software, maupun konfigurasi layanan jaringan. Kemudian membantu pemasangan aplikasi, pemasangan bisnis, dan juga aplikasi web tersebut. Yang kelima, menyediakan sebuah interface terpusat yang dapat membantu para pengguna, entah itu para pelaksana keamanan maupun pihak admin untuk menjalankan berbagai proses, termasuk proses administratif secara umum. Kemudian fungsi selanjutnya untuk membantu memanajemen dan juga memonitoring komputer atau perangkat klien yang terhubung pada sistem jaringan dan juga sistem operasi untuk menjalankan sistem jaringan tersebut. Kemudian ada jenis-jenis server, ada web server, FTP server, fax server, mail server, file server, game server, DNS, proxy, database, print aplikasi, streaming service, dan masih banyak yang lainnya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat memilih server itu yang pertama budget yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian yang kedua adalah kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan di sini tentunya sesuai dengan komputer server dan juga kebutuhan layanan jumlah pengguna server, maksud kebutuhan jumlah klien seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas sistem. Yang keempat, layanan server. Dan yang kelima, jumlah pengguna. Jika jumlah pengguna banyak, otomatis server tersebut bagus. Itu. Kemudian ada contoh studi kasus pembuatan VPS atau Virtual Private Server. Langkah-langkahnya yang pertama kita membeli domain dulu. Kemudian membeli VPS. Nah, dalam pembelian itu tentukan nama atau buat nama untuk VPS tersebut. Kemudian tentukan paketnya. Yang kelima, tentukan sistem operasinya, tentukan lokasi. Kemudian tentukan lokasi. Nah, kita coba
Nah, contoh di sini, contoh pembelian VPS di sini di rumah web ya. Maka pertama kita login dulu pada akun rumah web. Nah, di sini saya sudah login. Kemudian klik di sini order. Nah, ada VPS. Ini sesuai kebutuhan karena saya membeli untuk apa? Untuk memenuhi tugas. Jadi saya beli di link VPS murah di sini. Nah, kita klik order. Nah, pertama-tama kita membuat nama dulu di sini, membuat nama untuk VPS-nya. Nama VPS, kemudian nama domain yang telah dibeli, kemudian .com. Pilih paketnya, ada XS, S, M, L, XL. Sesuai kebutuhan ya, pilih paket sesuai kebutuhan. Periode tagihan itu terserah pengguna. Ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Kemudian sistem operasinya di sini ada Ubuntu, SUS, Debian, CentOS. Nah, kemudian pilih lokasi server. Ada Techno Village, ada DCI. Nah, setelah itu ketik ini lanjut. Misalkan namanya di sini saya menggunakan nama domain yang sudah saya beli. Dan kemudian ketik lanjut dan tinggal pembayaran. Akhirnya pembahasan saya pada materi kali ini, sistem operasi pada server. Yang dapat saya simpulkan dari pembahasan materi barusan adalah sistem operasi pada server itu sangat berperan penting. Di antara beberapa tugasnya adalah bertindak sebagai pengatur lalu lintas data serta sebagai penyedia sumber daya yang nantinya akan digunakan oleh komputer-komputer klien. Kemudian komputer server itu berbeda dengan komputer-komputer lainnya, dengan komputer klien. Jadi komputer server ini harus memiliki spesifikasi hardware dengan performa tinggi dan software dengan fitur-fitur yang khusus dibandingkan dengan komputer-komputer biasa. Demikian pembahasan saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.